Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Pasha Intan Romadoni. Di sini kita akan membahas mengenai materi produk life cycle atau daur hidup produk. Yang mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas 6 poin. Yang pertama yaitu pengertian dari daur hidup produk, yang kedua tahapan dari daur hidup produk, yang ketiga karakteristik dan permasalahan daur hidup produk, yang keempat strategi pemasaran di setiap tingkatan daur hidup produk, dan yang terakhir yaitu teknik atau cara memperpanjang daur hidup produk. Baik, langsung saja kita akan membahas poin pertama yaitu pengertian dari produk life cycle. Produk life cycle atau biasa juga disebut dengan siklus daur hidup produk adalah suatu grafik yang menggambarkan suatu riwayat atau perkembangan dari produk, mulai dari produk tersebut diperkenalkan ke pasar hingga produk tersebut ditarik kembali dari pasar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan produk ini kembali ditarik dari pasar. Yang pertama dikarenakan adanya kejenuhan konsumen, dan faktor lain dikarenakan adanya pesaing-pesaing baru sehingga produk ini sudah tidak diminati lagi oleh konsumen. Lalu, konsep dari PLC ini sendiri pertama kali dipopulerkan oleh Theodore Levitt pada tahun 1978, yang setelah penggunaannya ini dikembangkan dan diperluaskan oleh para ahli lainnya, sehingga konsep dari PLC ini digunakan hingga saat ini. Poin pembahasan selanjutnya yaitu adalah tahap dari produk life cycle atau siklus daur hidup produk. Dari grafik yang telah ditampilkan tadi, bisa dilihat ada beberapa tahapan dari produk life cycle, diantaranya yaitu tahap perkenalan atau introduction, tahap pertumbuhan atau growth, tahap kedewasaan atau maturity, dan yang terakhir adalah tahap penurunan atau decline. Yang pertama adalah tahap perkenalan atau introduction. Tahap perkenalan adalah tahap di mana suatu produk tersebut diperkenalkan ke pasar dalam jumlah yang besar, meskipun volume penjualannya masih sedikit. Hal ini dikarenakan produknya masih baru dan konsumen masih belum mengetahui produk tersebut. Pada tahap ini juga biasanya barang yang dijual adalah barang yang benar-benar baru dari segi model maupun bentuk dari produk tersebut. Dan hal yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu harus melakukan promosi dengan gencar dan menitik beratkan kepada merek dengan tujuan agar produk tersebut dapat diingat oleh masyarakat dan dapat diketahui oleh konsumen secara luas. Kita ambil saja contoh dari produk Nokia. Produk Nokia pertama kali meluncurkan produknya bernama Nordic Mobile Telephony atau biasa disebut dengan NMT pada tahun 1980. Yang kemudian Nokia ini memperkenalkan produknya ke berbagai negara dengan menggunakan strategi branding dan strategi low penetration pricing, yang mana low penetration pricing ini sendiri memberikan harga yang rendah untuk menarik konsumen secara luas. Tujuannya adalah Nokia ini memberikan produk yang baru dengan harga yang terjangkau kepada konsumen. Sehingga dengan adanya hal ini, yang diharapkan oleh Nokia adalah untuk mendapatkan konsumen sebanyak mungkin pada tahap perkenalan ini. Yang kedua adalah tahap pertumbuhan atau growth. Pada tahap pertumbuhan ini adalah tahap di mana suatu produk tersebut dapat diterima oleh pasar secara cepat. Pada tahap ini juga biasanya kurva penjualan dan kurva laba ini semakin meningkat. Namun di sisi lain, karena produk ini sudah dikenal oleh masyarakat luas, sehingga mendorong pesaing-pesaing untuk menciptakan produk yang serupa dengan produk perusahaan. Sehingga persaingan dalam dunia pemasaran ini akan semakin ketat. Untuk mengatasi permasalahan ini, hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan memperluas pasar sehingga mendorong loyalitas merek dan meningkatkan distribusi. Contoh tahap pertumbuhan dari Nokia yaitu setelah Nokia berhasil memperkenalkan produk pertamanya ke pasar, Nokia mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat.
Hal ini menyebabkan Nokia semakin menjaga kualitas produknya, dan Nokia juga menambahkan fitur-fitur baru pada produknya dan menambahkan dukungan layanan. Namun di sisi lain, karena muncul pesaing-pesaing baru yang menjual produk yang serupa dengan Nokia, akhirnya Nokia meluncurkan telepon GSM pertama di dunia. Sehingga pada pertengahan tahun 1990-an, Nokia berhasil menjadi produk pertama yang terbaik di dunia. Yang ketiga adalah tahap kedewasaan. Pada tahap ini merupakan tahap di mana permintaan dan laba semakin meningkat. Dapat dilihat pada gambar kurva di samping. Pada tahap kedewasaan merupakan tahap di mana penjualan mencapai puncak tertinggi. Namun di sisi lain, penjualan juga mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan banyaknya pesaing-pesaing yang menjual produk yang serupa, sehingga menyebabkan konsumen beralih ke produk pesaing, yang menyebabkan penjualan menjadi menurun. Contoh tahap kedewasaan dari produk Nokia yaitu Nokia berhasil menjual sebanyak 500.000 unit produk yang berhasil dijual di sebanyak 130 negara di dunia. Namun, di sisi lain, karena banyaknya pesaing, akhirnya Nokia mengalami penurunan dalam penjualannya, yang akhirnya Nokia menambahkan fitur-fitur baru pada produknya yang membedakan dengan produk pesaing. Nokia juga meluncurkan produk barunya yaitu berupa smartphone atau Android yang nantinya diharapkan dapat bersaing dengan produk-produk yang lain. Dan di sini Nokia lebih menekankan pada strategi diferensiasi agar dapat bersaing dengan produk pesaing. Yang keempat adalah tahap penurunan atau decline. Tahap penurunan atau decline adalah tahap di mana suatu periode penjualan menunjukkan arah yang menurun, serta laba yang menipis. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yaitu adanya perubahan selera pasar, adanya produk substitusi atau produk pengganti, serta adanya perubahan teknologi. Hal ini membuat terjadinya persaingan harga serta laba perusahaan menghilang. Apabila dalam tahap ini perusahaan tidak memiliki keunikan pada produknya serta penjualan produk tidak bisa dijual dengan harga tinggi, maka penjualan harus dihentikan karena sudah tidak lagi menguntungkan bagi perusahaan. Contoh tahap penurunan dari produk Nokia yaitu penjualan dari produk Nokia dalam beberapa tahun terakhir ini selalu mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan fitur-fitur produk yang disediakan oleh Nokia sudah tertinggal jauh dengan produk pesaing seperti Samsung, Apple, Oppo, Xiaomi, dan sebagainya. Hal tersebut membuat konsumen lebih meminati produk pesaing karena produk pesaing memberikan fitur yang lebih canggih serta lebih baik dengan harga yang lebih terjangkau. Poin selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik dan permasalahan setiap tingkatan daur hidup produk. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, ada 4 tahapan dari tingkatan daur hidup produk. Dan dari 4 tahapan ini memiliki karakteristik serta permasalahan yang berbeda-beda. Maka dari itu, cara penyelesaian masalah tersebut serta strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menyelesaikan masalahnya juga berbeda. Berikut akan dijelaskan beberapa karakteristik dari daur hidup produk. Yang pertama, tidak semua produk melalui semua tahapan. Beberapa produk bahkan tidak melewati tahap perkenalan. Adapun contoh produk-produk yang gagal memasuki tahap perkenalan ini adalah produk yang berkaitan dengan teknologi dan mode atau FET. Contohnya yaitu seperti produk-produk elektronik, tape, komputer, dan aksesorisnya, serta komponen-komponen tertentu seperti transistor, IC, dan sebagainya. Yang kedua, panjang produk life cycle untuk tiap produk sangat bervariasi, sehingga antara produk yang satu dengan produk yang lainnya memiliki masa PLC yang berbeda. Kita ambil saja contoh produk style seperti perhiasan, baju, sepatu, dan sebagainya, pasti memiliki produk life cycle yang lebih panjang dibandingkan dengan produk fad atau teknologi yang memiliki produk life cycle yang lebih singkat. Yang ketiga, daur hidup produk dapat diperpanjang dengan cara inovasi dan repositioning.
Banyak perusahaan-perusahaan yang berhasil memperpanjang produk life cycle-nya sehingga penjualannya tidak menurun, bahkan lebih meningkat. Kita ambil saja contoh produk Rinso. Produk Rinso merupakan produk yang berhasil memperpanjang produk life cycle-nya dengan cara inovasi. Hal ini dilakukan Rinso dengan mengeluarkan produk terbaru yaitu seperti Rinso baru, Rinso Ultra, serta Rinso Formula Plus. Pada poin selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi pemasaran di setiap tingkatan daur hidup produk. Ada 4 tingkatan daur hidup produk yang masing-masing memiliki strategi pemasaran yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu strategi pemasaran pada tahap perkenalan. Ada 4 macam. Yang pertama yaitu strategi peluncuran cepat, yang mana pada strategi ini suatu perusahaan meluncurkan produk baru dengan mematok harga yang tinggi dengan biaya promosi yang tinggi. Yang kedua yaitu strategi peluncuran lambat, yang mana pada strategi ini suatu perusahaan meluncurkan produk baru dengan mematok biaya yang tinggi dengan harga promosi yang rendah. Yang ketiga yaitu strategi penetrasi cepat, yang mana pada strategi ini suatu perusahaan meluncurkan produk baru dengan memberikan harga yang rendah serta biaya promosi yang tinggi. Yang keempat yaitu strategi penetrasi lambat, yang mana pada strategi ini suatu perusahaan meluncurkan produk baru dengan memberikan harga yang rendah serta biaya promosi yang rendah. Yang kedua yaitu strategi pemasaran pada tahap pertumbuhan. Ada 6 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas produk, menambahkan ciri-ciri yang berbeda, serta memperbaiki modelnya. Kita ambil saja contoh produk HP, yang mana pada produk pertama, bodi dari HP tersebut masih cukup tebal, yang kemudian si perusahaan mengeluarkan produk terbarunya dengan model yang lebih tipis. Yang kedua yaitu menambah model baru dan produk penyerta. Kita ambil saja contoh produk makanan, yang mana pada produk pertama perusahaan tersebut hanya mengeluarkan rasa original. Kemudian perusahaan meluncurkan produk-produk penyerta dengan rasa jeruk, rasa melon, rasa barbecue, dan sebagainya. Yang ketiga, memasuki pasar segmen baru. Misalnya, memasuki pasar usia konsumen yang berbeda. Kita ambil saja contoh dari produk susu Anlin, yang mana pada produk susu Anlin menyediakan produk yang dikhususkan untuk remaja dan produk Anlin yang dikhususkan untuk lansia. Yang keempat, meningkatkan cakupan dan memasuki saluran distribusi baru. Kita ambil saja contoh perusahaan yang pertama hanya menjual produknya di daerah Jawa, kemudian memperluas saluran distribusinya yang melayani penjualan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kelima yaitu merubah iklan yang membuat orang beralih ke produk yang dituju. Apabila suatu produk tersebut masih baru atau sudah tidak diminati oleh konsumen, hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan membuat iklan semenarik mungkin dengan tujuan agar konsumen beralih ke produk yang diiklankan. Yang terakhir yaitu menurunkan harga dengan memberikan diskon untuk menarik konsumen. Biasanya cara ini lebih ampuh untuk menarik konsumen karena dengan adanya diskon atau harga yang lebih murah, konsumen lebih tertarik untuk membeli suatu produk. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran tahap kedewasaan. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu memodifikasi pasar, yaitu dengan menarik perhatian orang yang bukan pemakai atau konsumen baru. Bisa dilakukan dengan cara memberikan diskon atau promosi-promosi yang dapat menarik perhatian konsumen tersebut agar membeli produk perusahaan. Yang kedua yaitu memodifikasi produk dengan cara mengubah karakteristik produk melalui peningkatan mutu. Dan yang terakhir yaitu memodifikasi bauran pasar, yaitu dengan menitik beratkan pada pengurangan biaya produksi dan menghilangkan kelemahan produk, serta memberikan diskon yang sekiranya dapat
menarik konsumen untuk beralih ke produk perusahaan. Yang keempat, strategi pemasaran tahap penurunan. Ada 5 poin, yaitu yang pertama, meningkatkan investasi perusahaan untuk mendominasi dan memperkuat posisi pasar. Yang kedua, mempertahankan level investasi sampai ketidakpastian industri tersebut dapat terselesaikan. Yang ketiga, yaitu mengurangi investasi secara selektif dengan cara membuang pelanggan yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Yang keempat, menuai investasi untuk memulihkan kas secepatnya. Dan yang terakhir, apabila dari keempat strategi tersebut tidak dapat meningkatkan penjualan perusahaan, maka hal yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu melepas usaha secepat mungkin dengan menjual asetnya. Poin terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai teknik atau cara memperpanjang daur hidup produk. Yang pertama yaitu meningkatkan konsumsi dengan cara membujuk konsumen untuk meningkatkan penggunaan produknya dengan berbagai manfaat yang ditawarkan. Contoh saja yaitu produk teh botol sosro yang sudah melekat di masyarakat, apapun makanannya, minumannya tetap teh botol sosro. Yang kedua yaitu mencari fungsi produk lain dari biasanya. Kita ambil saja contoh produk teh, yang mana produk teh ini tidak hanya sebagai minuman teh biasa, tetapi dibuat atau dikreasikan secara lebih kompleks, yaitu menciptakan teh yang dapat digunakan sebagai aromaterapi atau teh yang bisa digunakan untuk diet. Dan yang ketiga yaitu memodifikasi produk dari segi kemasan, segi isi, takaran, ukuran, maupun hal yang lain. Misalnya kita ambil contoh dari produk Unilever yang selalu mengganti kemasannya agar terlihat lebih segar dan lebih baru. Yang terakhir yaitu mencari target konsumen baru. Apabila pasar yang ada tidak dapat diandalkan atau tidak dapat meningkatkan penjualan, hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kembali penjualannya yaitu dengan membidik segmen pasar baru. Kita ambil saja contoh dari rokok Sampurna Hijau yang awalnya membidik golongan menengah ke bawah, akhirnya membidik golongan menengah ke atas untuk memperluas segmen pasarnya. Baik, itu tadi penjelasan mengenai materi siklus daur hidup produk atau product life cycle. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.